Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan laporan hasil pengawasan lembaganya terhadap obat sirup yang diduga mengandung cemaran etilen glikol atau EG dan detilen glikol atau DEG yang melebihi ambang batas. Identifikasi itu dilakukan menyusul kasus gagal ginjal akut pada anak di sejumlah daerah. Berdasarkan data yang diterbitkan BPOM melalui situs resminya, terdapat 5 obat sirup yang diduga mengandung cemaran etilen glikol atau EG dan detilen glikol atau DEG yang melebihi ambang batas yang ditentukan. BPOM melakukan sampling terhadap 39 batch dan 26 sirup obat yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG berdasarkan kriteria sampling dan pengujian. Berikut ini daftar obat yang diduga mengandung cemaran EG dan pertama, Thermorex sirup atau obat demam produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 781300353-7A1, kemasan dus botol plastik 60 ml. 2. Flurin DMP sirup atau obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL 033270863-7A1, kemasan dus botol plastik 60 ml. 3. Unibaby Cod sirup atau obat batuk dan flu produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL 722630303-7A1, kemasan dus botol plastik 60 ml. 4. Unibaby demam sirup atau obat demam produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL 8726301237A1, kemasan dus botol 60 ml. Dan yang terakhir, Unibaby demam drops atau obat demam produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL 19263033336A1, kemasan dus botol 15 ml. BPOM telah memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar agar menarik kembali sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan untuk seluruh batch produk. Penarikan mencakup seluruh outlet antara lain pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktek mandiri tenaga kesehatan. Sebelumnya, kasus gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun mengalami peningkatan signifikan dalam 2 bulan terakhir. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI telah mencatat 206 kasus hingga Selasa 18 Oktober 2022. Bahkan 99 orang diantaranya meninggal dunia. Berdasarkan data tersebut, kasus paling banyak didominasi anak usia 1 hingga 5 tahun. Menteri Kesehatan Gunadi Sadikin mengatakan terdapat temuan senyawa tertentu atau zat kimia berbahaya dalam riwayat obat yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut progresif atipikal. 3 senyawa tersebut yakni etilen glikol atau EG, detilen glikol atau DEG, dan etilen glikol butyl ester. Dan pertanyaan saya, mengapa baru sekarang BPOM menemukan kandungan zat berbahaya dalam kelima sirup obat tersebut? Bukankah sebelum beredar luas di masyarakat, BPOM harusnya melakukan uji coba kandungan zat dalam sirup tersebut? Jika memang terbukti dan aman, barulah bisa diedarkan dan dijual karena ada jaminan keamanan untuk dikonsumsi. Adakah yang salah dengan BPOM? Mengapa baru sekarang ketika sudah jatuh korban bahkan menewaskan sejumlah anak, BPOM baru bertindak dan mengeluarkan perintah penarikan peredaran kelima sirup anak tersebut? Atau jangan-jangan kelima merek sirup obat tersebut tidak terdaftar di BPOM sebelumnya? Jika sudah terjadi seperti ini, kepada siapa kita harus menuntut pertanggungjawaban? Produsen obat ataukah badan yang harus mengawasi peredaran obat seperti BPOM yang harus bertanggung jawab? Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.